Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang obat tetes mata. Tetapi sedikit berbeda ya. Jadi obat tetes mata ini bukan digunakan untuk mengobati iritasi pada mata karena debu ataupun yang lainnya, tetapi untuk mata kamu yang mengalami masa kering. Nah, sebenarnya iritasi mata bisa disebabkan oleh banyak sekali hal, mulai dari alergi, infeksi, paparan asap kendaraan, virus, hingga pemakaian lensa kontak atau softlen yang terlalu lama. Itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tetapi iritasi mata dapat menyebabkan mata merah dan terasa gatal. Nah, saat mata iritasi, respon pertama yang banyak orang lakukan adalah menguceknya atau mencari cara untuk mengobatinya. Tetapi seringkali cara mengobati iritasi mata salah kaprah karena kamu tidak memahami penyebab iritasi mata yang sesungguhnya. Maka dari itu penting ya untuk mengetahui cara mengatasi iritasi mata sesuai dengan penyebabnya dengan tepat. Nah, gejala iritasi mata yang umum dialami seperti mata terasa gatal, sensasi mata terasa terbakar, mata berwarna kemerahan ya seperti ini, dan juga mata berair. Nah, pada beberapa kasus dapat menyebabkan mata sensitif terhadap cahaya, entah dari cahaya matahari, cahaya handphone, cahaya televisi, maupun cahaya pada laptop ataupun pada komputer. Nah, iritasi pada mata terjadi itu karena penyebabnya banyak sekali ya, dan penyebabnya berbeda-beda. Dan perlu diingat, untuk penanganannya juga berbeda-beda sesuai dengan penyebabnya. Penyebab yang pertama bisa jadi karena iritasi mata akibat alergi yang masuk pada makanan yang kamu konsumsi, ataupun juga alergi pada suatu debu dan yang lainnya. Kemudian iritasi akibat paparan asap kendaraan, iritasi mata akibat infeksi jamur dan juga bakteri. Nah, kemudian bisa juga iritasi mata akibat mata kering. Kemudian iritasi mata akibat pemakaian kontak lensa yang terlalu lama, dan iritasi mata akibat matamu itu terasa kelelahan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah obat tetes mata untuk mengobati iritasi mata akibat mata kering. Jadi bukan untuk mengobati iritasi mata akibat alergi ataupun infeksi, kemudian mengobati karena iritasi penggunaan lensa kontak yang terlalu lama, dan mengobati karena mata kamu mengalami kelelahan, serta bukan juga nih untuk mengobati mata kamu yang terkena paparan asap kendaraan. Nah, sebenarnya tetes mata dry eyes ini apa sih? Jadi, iritasi mata akibat mata kering itu merupakan suatu hal yang wajar, tetapi tidak disadari ya kalau mata kamu itu sebenarnya mengalami kekeringan. Nah, air mata merupakan kombinasi air, minyak, dan juga lendir yang berfungsi menjaga mata dari kekeringan. Air mata juga berfungsi untuk membuat mata tetap lembab dan juga segar. Ketika produksi air mata tidak memadai, maka iritasi mata pun itu tidak akan terhindarkan. Gejala iritasi mata yang dialami pun serupa dengan gejala iritasi mata pada umumnya. Jadi seperti mata terasa gatal, terasa seperti terbakar, dan juga pasti akan menimbulkan warna kemerahan, sehingga kamu ingin sekali ya dengan inisiatif kamu mengucek mata kamu yang mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, penyebab iritasi mata karena mata kering diantaranya adalah pertambahan usia, dan juga bisa juga karena kondisi medis seperti diabetes dan rheumatoid arthritis atau radang pada sendi. Kemudian bisa juga karena penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, pil KB, hingga obat penurun tekanan darah tinggi. Jadi penyebab mata kamu menjadi kering itu bukan karena asap kendaraan maupun debu, dan juga maupun karena infeksi bakteri, tetapi karena pertambahan usia,
kondisi medis, dan penggunaan obat-obatan atau efek penggunaan dari obat-obatan. Nah, cara menanganinya gimana nih? Untuk cara penanganannya itu sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan obat tetes mata buatan yang bisa diperoleh di apotek atau melalui resep dokter. Nah, apabila kamu tanpa berkonsultasi terlebih dahulu nih dengan dokter, kamu bisa langsung pergi ke apotek dan membeli obatnya. Jadi, ketika kamu membeli obatnya itu bisa tanpa menggunakan resep dari dokter, itu akan tetap dilayani. Nah, salah satu obatnya itu adalah Insto Dry Eyes, artinya untuk mata kering. Indikasi dari Insto Dry Eyes ini adalah digunakan untuk memberikan efek pelumas seperti air mata, mengatasi gejala kekeringan pada mata, meringankan iritasi mata yang disebabkan oleh kekurangan produksi air mata. Nah, biasanya pada penderita rheumatoid arthritis, keratokonjungtivitis, dan ceropapmia. Nah, juga digunakan sebagai pelumas pada mata palsu. Aturan pakainya sulit tidak ya? Untuk cara mengingatnya, nah, aturan pakainya itu sebenarnya gampang banget, yaitu diteteskan 1-2 tetes saja pada setiap mata. Dan perlu diingat nih, untuk penetesannya itu 3 kali sehari. Apabila dokter menyarankan untuk lebih penggunanya dari ini, boleh saja, tetapi itu harus sesuai anjuran dari dokter ya, karena dokter pasti akan melihat nih seberapa keparahan mata kering pada kamu. Nah, obat ini kan obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan, jangan sampai terminum. Jadi untuk menyimpannya, jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena anak-anak pasti belum mengetahui sebenarnya ini obat apa dan boleh diminum atau tidaknya. Nah, sebenarnya komposisi atau kandungan dari Insto Dry Eyes ini itu apa sih? Jadi setiap mililiter atau setiap 1 mililiter larutan isotonik steril atau Insto Dry Eyes ini mengandung hidroksilpropil metilselulosa sebesar 3 mg, dan ada bahan tambahan lainnya nih, yaitu benzalkonium klorid sebesar 0,1 mg. Dan kontraindikasi penggunaan Insto Dry Eyes ini adalah pada penderita yang hipersensitif terhadap zat aktif dalam obat ini, entah dari hidroksilpropil metilselulosa ataupun dari benzalkonium kloridnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga nih untuk penggunaan obat ini, karena apabila kamu salah dalam penggunaan obat ini yang tidak cocok untuk kamu, atau kamu memiliki hipersensitif terhadap dari kandungan zat aktif ini, maka tentunya ya iritasi pada mata kamu atau mata kering kamu itu akan lebih parah dan menimbulkan masalah yang lebih berat atau serius. Nah, peringatan dan perhatiannya nih, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya tentunya, karena anak-anak tidak tahu nih ini obat untuk mata. Itu tetap saja harus ada aturan pakainya, siapa tahu malah buat mainan ya. Nah, tutup rapat dan hindari pencemaran. Jangan dipakai setelah dibuka 1 bulan. Jadi setelah obat ini dibuka tutupnya atau dibuka segelnya selama 1 bulan, obat ini jangan digunakan lagi. Nah, karena apa? Karena larutan berubah warna atau keruh itu bisa saja terjadi ya, karena larutan ini merupakan larutan steril. Apabila tutupnya sudah dibuka, maka larutan ini bukan larutan steril lagi karena sudah terkontaminasi udara luar. Hentikan pemakaian dan konsultasi dengan dokter bila iritasi itu tetap ada dan masih berlanjut. Lebih buruk, sakit kepala, sakit pada mata, gangguan penglihatan, atau mata merah terus-menerus tanpa adanya pengurangan warna merah tersebut. Nah, untuk mempertahankan sterilitas, alat tetes mata tidak boleh menyentuh mata atau permukaan yang lainnya. Produk ini dapat menyebabkan keburaman sementara pada penglihatan dan sengatan sejuk pada saat pemakaian. Jadi akan terasa sejuk pada saat penetesan obat tetes mata ini. Dan jangan kaget nih ketika diteteskan kok penglihatan kamu menjadi buram. Nah, itu tidak perlu panik ya, karena memang seperti itu cara kerjanya ketika obat tetes mata Insto Dry Eyes ini diteteskan ke mata kamu. Nah, obat Insto Dry Eyes ini mengandung pengawet benzalkonium klorida.
Penggunaan jangka panjang dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan selaput pada mata kamu. Jadi, jangan menggunakan obat ini secara rutin untuk jangka yang panjang. Jika gejala telah hilang, hentikan penggunaan obatnya. Jangan menggunakan kontak lensa atau softline ketika menggunakan obat ini. Kontak lensa atau softline dapat digunakan minimal 10-15 menit setelah obat ini diteteskan. Jadi ketika kamu matanya kering, ketika diteteskan obat ini, jangan langsung memakai lensa kontak atau softline, tetapi harus ditunggu dulu. Menunggunya itu tidak lama, sekitar 10-15 menit saja. Jadi supaya instrodayasnya itu sudah meresap pada mata kamu dan kamu baru boleh menggunakan kontak lensa lagi atau softline. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.